Keraguan Nurolom pun tak hanya dirasakan oleh Nurolom saja. Teman-temannya ternyata juga merasa demikian. Yang oleh sebab itu, pernah saat Nurolom sedang berkumpul-kumpul dengan teman-temannya, dia dijodohkan dengan pria lain yang menurut mereka lebih baik untuk Nurolom dibandingkan Nurolom harus bersama dengan Zefri. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh warga Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu. Beberapa waktu lalu, tepat pada sore hari yang menyejukkan, mereka secara tiba-tiba menemukan seorang wanita parubaya meninggal dunia di dalam kondisi yang tidak wajar. Tubuhnya terkubur tidak sempurna di sebuah perkebunan kelapa sawit dengan adanya sejumlah luka bekas penganiayaan. Setelah diselidiki, wanita parubaya tersebut merupakan korban yang sengaja dihabisi nyawanya oleh seorang pria yang ternyata merupakan pacarnya sendiri. Pemicunya sepele, pelaku cemburu buta saat mengetahui korban dijodohkan dengan pria lain. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sempat buron dan berpindah-pindah tempat, pelaku terhadap wanita parubaya yang ditemukan terkubur setengah badan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan akhirnya diringkus polisi. Pelaku tak lain adalah pacar korban yang nekat lantaran terbakar api cemburu. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, aku pengen kasih tahu dulu nih sobat. Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren serta murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja cek link produknya di pojok kiri bawah untuk pembelian. Jadi sobat, di sebuah daerah, di daerah Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, hiduplah seorang perempuan tangguh kelahiran 1972 yang bernama Nurolom Ritongga. Nurolom ini menjalani hari-harinya sebagai seorang janda yang sudah melewati berbagai warna kehidupan. Di usianya yang sudah menginjak 53 tahun, Nurolom dikelilingi cinta dari 3 anaknya yang sudah tumbuh dewasa, yang mana anak-anaknya sudah meraih karir masing-masing. Bahkan ada yang sudah membina rumah tangga sendiri. Namun mengenai detail informasi tentang anak-anaknya tidak banyak dijelaskan di media. Nurolom sendiri diketahui di saat itu tinggal bersama salah satu anak dan menantunya di wilayah Martopotan, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan. Namun sobat, meskipun dia dikelilingi oleh keluarganya, Nurolom tidak dapat menepis bahwa dia merasa kesepian setelah hidup menjanda. Apalagi anak-anaknya di saat itu sudah besar, sudah memiliki jalan hidup masing-masing, sehingga Nurolom jadi semakin kesepian. Sampai pada akhirnya, Nurolom bertemu dengan seorang pria yang usianya terpaut jauh, yaitu 14 tahun lebih muda darinya. Pria tersebut berusia 38 tahun bernama Zefri Solehudin Ritongga. Mengenai latar belakang kehidupannya, tidak banyak dijelaskan di media manapun. Namun, salah satu sumber informasi di media mengatakan statusnya sudah duda. Dan Zefri ini merupakan warga Lingga 3 Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu. Terkait aktivitas sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga tidak disebutkan. Yang jelas diketahui, Zefri ini hidup di dalam keterbatasan ekonomi. Zefri juga rupanya dikenal oleh orang-orang di lingkungan sekitar memiliki sifat yang temperamental. Kendati demikian, Nurolom yang sudah terlanjur nyaman dengan pria tersebut tidak peduli dengan semua itu. Entah sejak kapan dan bagaimana keduanya saling mengenal. Yang jelas setelah saling mengenal satu sama lain, meski usia mereka terpaut cukup jauh, kenyamanan yang tidak biasa mulai muncul dan menciptakan bibit-bibit cinta di antara mereka. Yang kemudian saat menyadari keduanya saling mencintai, mereka memutuskan untuk meresmikan hubungan sebagai sepasang kekasih. Singkat cerita,
Hingga tanpa terasa, keduanya kini sudah kurang lebih 1 tahun menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih. Dan di dalam kurun waktu 1 tahun tersebut, banyak momen manis yang sudah mereka ciptakan bersama. Tawa, cerita, bahkan air mata yang mereka bagi, semuanya menjadi bagian dari perjalanan yang mempererat ikatan cinta mereka. Meski 1 tahun terdengar singkat, tapi cukup bagi mereka untuk saling mengenal lebih dalam dan memahami satu sama lain. Dan setelah semakin dalam mengenal Nurolom, Zefri tentu mengetahui bagaimana kehidupan sang kekasih yang jauh lebih sejahtera dari kehidupannya. Dan meski kekasihnya sudah memiliki anak-anak yang usianya sudah dewasa, Zefri tidak masalah. Dia menerima sang kekasih apa adanya. Zefri malah semakin dalam mencintai Nurolom dan berniat ingin menikahinya. Entah mungkin salah satu faktornya karena menyadari bahwa kehidupan kekasihnya tersebut jauh lebih baik dibandingkan dia. Yang jelas, Zefri sangat mencintai Nurolom. Dia jadi sangat bucin. Bahkan lebih dari itu, Zefri jadi sangat posesif dan kerap menunjukkan sifat temperamentalnya saat dia merasa cemburu. Namun, berbeda dengan Zefri, Nurolom yang semakin dalam mengenal Zefri malah merasakan dirinya mulai ragu terhadap sang kekasih. Nurolom di saat itu baru menyadari bahwa dia ternyata tidak nyaman dengan Zefri yang memiliki sifat temperamen. Dan entah mengapa, terlihat seperti dia dimanfaatkan dengan keadaan ekonomi yang berbeda. Dikarenakan hal tersebutlah, tentu saja Nurolom jadi ragu dan mempertimbangkan kembali untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan kekasihnya itu. Keraguan Nurolom pun tak hanya dirasakan oleh Nurolom saja. Teman-temannya ternyata juga merasa demikian. Yang oleh sebab itu, pernah saat Nurolom sedang berkumpul-kumpul dengan teman-temannya, dia dijodohkan dengan pria lain yang menurut mereka lebih baik untuk Nurolom dibandingkan Nurolom harus bersama dengan Zefri. Dan rupanya, berdasarkan informasi yang beredar di media, Nurolom yang merasa bahwa perkataan teman-temannya ada benarnya juga. Dia mulai mencoba mengenal pria yang identitasnya tidak diungkapkan tersebut. Bahkan dikabarkan juga, Nurolom dan pria tersebut berniat untuk semakin serius menikah. Lalu sobat, entah bagaimana, tiba-tiba rupanya Zefri mengetahui soal kabar itu. Zefri tahu kabar Nurolom kekasihnya sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Dia merasa kecewa, patah hati yang begitu hebat. Setelah adanya kabar tersebut, hubungan mereka juga jadi sedikit renggang. Dan singkat waktu, 2 bulan berlalu, hidup Zefri di dalam kecemburuan. Dia galau memikirkan soal kabar yang entah apakah sudah dibicarakan dan dipastikan kebenarannya kepada kekasihnya tersebut atau belum. Tapi yang jelas, pikirannya di saat itu benar-benar kalut. Pada intinya Zefri yang sangat mencintai Nurolom tidak ingin hubungannya dengan Nurolom berakhir. Hingga pada hari Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, tepat pada malam hari, keduanya kembali bertemu di salah satu warung makan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Di saat itu sepertinya mereka tidak hanya berdua saja. Ada juga teman-teman Nurolom. Di sana, Nurolom pun kembali dijodoh-jodohkan dengan pria lain tersebut. Mendengar Nurolom kembali dijodohkan dengan pria lain, lantas membuat Zefri tidak dapat menahan emosi atas kecemburuan yang selama ini dia pendam. Sehingga pada malam itu, atas kecemburuan yang selama ini sudah dia tahan-tahan, dia ingin meluapkan semuanya. Tapi bukan kepada orang-orang yang menjodohkan Nurolom dengan pria lain. Tetapi Zefri justru meluapkan emosinya terhadap sang kekasih. Emosi Zefri pada malam itu begitu pecah. Kemudian semakin meledak-ledak saat cekcok dengan Nurolom yang tidak terima saat dirinya dianggap paling bersalah. Percekcokan keduanya pun berlangsung cukup lama pada pukul 12:30 dini hari. Saat itu, hari sudah berganti ke hari Kamis tanggal 6 Februari. Di saat percekcokan mereka semakin memanas, pemilik warung yang geram dan tidak ingin ada keributan di warungnya lalu mengusir mereka berdua. Walau sudah sampai diusir karena akibat keributan dari percekcokan yang mereka ciptakan, keduanya rupanya belum benar-benar puas untuk mengakhiri semua itu. Ada sesuatu yang masih mengganjal, luka yang belum sepenuhnya dijelaskan, dan hati yang diam-diam masih ingin menyelesaikan apa yang belum tuntas. Sehingga keduanya lantas sepakat untuk pindah ke tempat lain demi bisa menyelesaikan masalah mereka tersebut. Lalu mereka berdua mulai berjalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario berwarna putih milik Nurolom. Entah kemana tujuan mereka di saat itu, namun yang jelas di tengah perjalanan, Zefri yang sudah tidak tahan untuk kembali meluapkan emosinya, lalu menghentikan laju motornya di pinggir jalan yang sepi dan gelap. Di pinggir jalan tersebut, keduanya kembali terlibat percekcokan yang sangat sengit. Zefri yang temperamental benar-benar tidak dapat menahan emosinya yang kian bergejolak. Rasa cintanya kepada sang kekasih seketika lenyap begitu saja.
Sosok yang selama ini sangat dia cintai seketika berubah menjadi orang yang paling dia benci di malam itu. Dan dalam luapan amarahnya, entah apa yang sedang difikirkan oleh Jeffrey. Jeffrey sudah berniat ingin memberikan pelajaran yang berharga kepada kekasihnya itu. Pelajaran berharga yang membuat kekasihnya tersebut menyesal karena telah melukai dan mematahkan hatinya. Jeffrey yang sudah kesetanan di saat itu lalu membekap hidung dan mulut Nurolom dengan secara tiba-tiba. Dia membekap dengan begitu kuat sampai Nurolom tidak bisa melepaskan tangan Jeffrey dari hidung dan mulutnya. Meski Nurolom sudah berusaha begitu keras. Karena tidak juga berhasil melepaskan tangan Jeffrey yang terus membekapnya. Akhirnya Nurolom jadi tidak bisa bernafas dan juga merasakan sesak yang begitu hebat di dadanya akibat tidak bisa bernafas tersebut. Setelah lama dibekap, Nurolom pun akhirnya benar-benar lemas. Nurolom di saat itu mulai tidak sadarkan diri. Dan ketika Jeffrey mengetahui Nurolom yang sudah lemas, Jeffrey pun mulai melepaskan dekapannya. Lalu dia mendorong tubuh Nurolom ke aspal. Nurolom yang dibanting ke aspal jatuh dalam posisi tengkurap. Kemudian didorong lagi agar posisi tubuhnya terlentang. Di saat melihat posisi tubuh Nurolom terlentang, Jeffrey ingin melampiaskan emosinya lebih gila lagi. Dan untuk memastikan kekasihnya tersebut benar-benar tewas, Jeffrey lalu menindih tubuh Nurolom dengan mendudukinya. Lalu dibekaplah lagi mulut dan hidung Nurolom. Dan secara bersamaan dengan bekapan tersebut, kepala dan punggung Nurolom dibenturkan berkali-kali dengan kuatnya ke aspal. Sampai bagian belakang kepala Nurolom robek akibat benturan dengan sangat keras sampai mengeluarkan cairan merah. Setelah puas dengan serangan yang diberikan, saat itu sang kekasih benar-benar tampak sudah lemas dan tidak bergerak lagi. Lalu Jeffrey barulah melepaskan bekapannya. Kemudian dia sempat memeriksa detak jantung sang kekasih yang rupanya sudah tidak lagi terdengar. Yang berarti di saat itu kekasihnya sudah benar-benar tewas meregang nyawa. Saat Nurolom sudah tidak bernyawa lagi, Jeffrey di saat itu kepikiran untuk segera menyembunyikan tubuh Nurolom yang sudah tidak lagi bernyawa. Di saat itu dia memastikan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Jeffrey yang di saat itu merasa di pinggir jalan tersebut bukanlah tempat yang cocok untuk menyembunyikan jasad kekasihnya. Lantas dia memikirkan tempat yang lain. Di dalam waktu singkat, Jeffrey kepikiran untuk membuang tubuh Nurolom ke sebuah perkebunan kelapa sawit yang mungkin tidak terlalu banyak orang yang berlalu lalang. Saat itu dia kepikiran untuk menyembunyikan jasad Nurolom di sebuah perkebunan yang ada di Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Untuk membawa jasad Nurolom ke lokasi tersebut, Jeffrey tidak mungkin membawanya dengan berjalan kaki karena lokasinya yang masih agak jauh, sehingga Jeffrey memutuskan untuk membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Nurolom. Sebelum ada yang memergoki aksinya, Jeffrey dengan cepat menaikkan jasad Nurolom ke atas motor dengan posisi seolah dibonceng di belakang. Untuk mengantisipasi agar di tengah perjalanan jasad Nurolom tidak terjatuh, Jeffrey mencari tali yang ada di sekitarnya dan dia menggunakan tali tersebut untuk mengikat jasad Nurolom dengan tubuhnya. Setelah itu, Jeffrey segera tancap gas menuju ke perkebunan kelapa sawit. Dan singkat cerita, setelah menempuh perjalanan, sampailah Jeffrey ke perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sesampainya di perkebunan kelapa sawit tersebut, Jeffrey memutuskan untuk menyembunyikan jasad Nurolom dengan cara menguburnya. Lantas, digalilah tanah di kebun kelapa sawit tersebut dengan tangannya sendiri. Lubang yang digali oleh Jeffrey di saat itu tidak terlalu dalam, entah karena sudah keburu lelah karena menggalinya dengan tangan. Dan di saat itu, dengan lubang yang tidak terlalu dalam, Jeffrey langsung mengubur jasad Nurolom. Setelah kembali memastikan Nurolom benar-benar sudah tidak bernyawa, Jeffrey langsung kemudian menutup lubang yang berisi jasad Nurolom dengan tanah. Dikarenakan tidak terlalu dalam, tentu saja tidak sepenuhnya tubuh Nurolom terkubur. Sepasang kaki di saat itu menjulur ke atas, tidak ikut terkubur atau tertimbun dengan tanah. Meski hanya sebagian saja jasad Nurolom yang terkubur, Jeffrey yang diselimuti kepanikan tidak memperdulikan dan langsung buru-buru ingin pergi dari lokasi tersebut dan melarikan diri. Namun sebelum melarikan diri, Jeffrey yang tergiur dengan barang berharga milik Nurolom memutuskan untuk sekalian saja menggasak barang-barang tersebut termasuk yang melekat pada tubuh Nurolom. Jeffrey pada saat itu membawa handphone Android merek Vivo, cincin, kalung dan motor Honda Vario berwarna putih yang akan dia gunakan untuk melarikan diri. Sepeda motor milik Nurolom tersebut pun digunakan oleh Jeffrey untuk kabur sampai ke Jambi. Saat dia sampai di Jambi, Jeffrey yang menyadari pelariannya bisa saja terlacak karena membawa barang bukti, termasuk sepeda motor milik Nurolom, dia pun memutuskan untuk meninggalkan saja sepeda motor tersebut. Sepeda motor itu digeletakkan begitu saja
di Jambi. Dan agar pelariannya tidak mudah terlacak, Zefri di saat itu berpindah-pindah tempat sampai ke Kabupaten Asahan. Dalam pelariannya, Zefri kemudian menggadaikan ponsel Android merek Vivo dan juga perhiasan milik Nurolom. Selain itu, untuk menghilangkan barang bukti di tangannya, uang hasil gadai tersebut dia gunakan sebagai ongkos selama melarikan diri. Sementara itu, keluarga Nurolom di rumah sangat khawatir karena Nurolom yang terakhir kali pamit pergi untuk bertemu teman-temannya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025. Berhari-hari sudah keluarganya mencari keberadaan Nurolom, namun hasilnya nihil, tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Dari keterangan teman-teman Nurolom, diketahui Nurolom pergi bersama kekasihnya, yaitu Zefri. Namun Zefri juga tidak pernah bisa ditemukan dan tidak dapat dihubungi. Sehingga keluarga Nurolom semakin khawatir terhadap anak mereka yang tidak pulang berhari-hari. Entah di saat itu keluarga Nurolom melapor kepada pihak yang berwajib atau tidak. Namun yang jelas, di sisi lain, pada hari Senin tanggal 10 Februari tahun 2025, setelah 5 hari hilangnya Nurolom sekitar pukul 3:30 sore, ada seorang pemilik kebun sawit di Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, bernama Pak Paimin. Dia bersama pekerjaannya yang bernama Joko sedang melakukan survei di kebun kelapa sawit. Tepatnya mengukur batas lahan kebun karena saat itu Pak Paimin ingin menjual kebun kelapa sawit mereka. Di tengah kesibukan mereka yang sedang melakukan survei, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya gundukan tanah yang sangat mencurigakan. Sebab gundukan tanah tersebut juga mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Dan saat dilihat lebih teliti, ternyata ada bagian tubuh manusia, yaitu sepasang kaki yang menjulur keluar dari tanah. Di saat itu saking penasarannya, dicobalah untuk digali karena mereka benar-benar sudah yakin bahwa itu adalah jasad manusia. Dan betapa tersentaknya mereka saat melihat kenyataan mengerikan bahwa gundukan tersebut benar adalah berisi jasad wanita yang sudah membusuk. Mereka pun kemudian buru-buru melaporkan apa yang mereka temukan ini kepada pihak kepolisian. Tak berselang waktu lama, pihak kepolisian datang untuk melakukan olah TKP, termasuk mengamankan lokasi kejadian. Di saat itu, si pemilik kebun, yaitu Pak Paimin, merasa sangat stres. Padahal tujuannya dia ingin menjual kebun sawit itu. Malah ditemukan adanya jasad seorang wanita yang membusuk di kebun sawitnya. Lokasi kejadian itu pun langsung ramai dikunjungi masyarakat yang penasaran dengan temuan jasad tersebut. Di lokasi kejadian, pihak kepolisian yang membongkar gundukan tanah melihat dan mengevakuasi jasad seorang wanita yang tubuhnya benar-benar sudah hancur. Ditemukan adanya luka lebam di betis dan juga ada luka robek di bagian belakang kepalanya. Saat ditemukan, pihak kepolisian belum bisa mengidentifikasi, sehingga untuk bisa mengenali siapa jenazah wanita ini, termasuk mengungkap penyebab dari kematiannya, pihak kepolisian mengevakuasinya ke Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat. Dari hasil pemeriksaan rumah sakit, ditemukan luka memar dan trauma di kepala serta dada korban yang mengarah kepada kematiannya akibat kekerasan benda tumpul. Dan disimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat dihabisi oleh orang lain secara sengaja. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, pihak kepolisian dapat mengidentifikasi jasad korban yang ternyata merupakan seorang wanita kelahiran 1972 bernama Nurolom Ritonga, warga Martopotan, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan. Pihak kepolisian pun langsung menginformasikan kabar duka tersebut kepada pihak keluarga. Dari ciri-ciri jasad, mulai dari giginya, bekas operasi di perut dan luka di kaki kirinya, pihak keluarga tidak dapat menyangkal fakta bahwa benar jasad yang ditemukan tersebut adalah Nurolom, anggota keluarga mereka yang selama ini hilang. Dan mulai di hari itu, proses otopsi pun dilakukan terhadap jasad Nurolom. Dan selesai otopsi dilakukan, jasadnya dipulangkan kepada pihak keluarga dan tiba di rumah duka pada hari Rabu, 12 Februari 2025 untuk disemayamkan dan dikuburkan secara layak. Isak tangis keluarga di saat itu tidak henti-hentinya mengalir mengantarkan jasad Nurolom ke peristirahatan terakhir. Di tengah duka keluarga yang mendalam, mereka yang tidak terima jika anggota keluarga mereka sudah tewas dihabisi dengan cara mengenaskan dan jasadnya diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, mereka meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku yang melakukan tindakan keji ini. Untuk menangkap pelakunya, pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam dengan mencari alat-alat bukti, meminta keterangan saksi, dan dari proses panjang penyelidikan, polisi akhirnya dapat mengidentifikasi pelakunya yang tidak lain ternyata adalah pacar korban sendiri. Namun untuk menangkap sang pelaku, pihak kepolisian mengalami kesulitan karena pelakunya berpindah-pindah. Hingga lebih dari sebulan kemudian,
tepatnya pada hari Selasa tanggal 1 April tahun 2025, pihak kepolisian baru bisa menangkap pelakunya di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan. Si pelaku di saat itu ditangkap tanpa perlawanan, tepatnya di sebuah area pemakaman umum di kawasan Simpang 4. Si pelaku, yaitu Zefri, ditangkap tidak mampu mengelak saat didesak oleh pihak kepolisian. Zefri kemudian mengakui perbuatannya dan dia dibawa untuk diinterogasi dan diperiksa lebih lanjut. Kepada pihak kepolisian, Zefri mengungkap bahwa motifnya nekat menghabisi nyawa korban yang merupakan pacarnya sendiri hanya karena lantaran cemburu buta korban dijodohkan dengan pria lain. Dan kini Zefri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia harus mendekam di sel tahanan Mapolres Labuhan Batu Selatan. Zefri dijerat dengan pasal 340, subsidiar pasal 338 atau pasal 365 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Itu dia sobat, kisah dari Nurolom yang berakhir di tangan pacarnya sendiri yang cemburu buta karena dia dijodohkan dengan orang lain oleh teman-temannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?